Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisfa Ulikmah dan kali ini saya berkesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu penerbit online Wikimedia dengan narasumber, owner, dan karyawan di Wikimedia. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia dan saya merupakan owner dari Wikimedia. Kalau saya Anissa Mira Gusmania, merupakan co-owner dari Wikimedia. Profil Wikimedia. Wikimedia adalah penerbit online berdiri pada 31 Oktober 2020, beralamat di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Berikut penjelasan dari Kak Safa. Profil Wikimedia sendiri, Wikimedia merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang penerbitan buku. Nah, di sini kami bukan hanya menerbitkan buku cerpen, novel, tapi kami juga menerbitkan komik. Jadi, kami selain memberikan wadah untuk para penulis, kami juga memberikan wadah untuk para komikus untuk berkarya. Nah, berkarya itu nantinya akan diterbitkan menjadi buku fisik. Nah, Wikimedia sendiri itu lebih berfokus pada karya yang memang memberikan dampak positif dan memiliki nilai moral. Kami tidak menerima mungkin naskah yang yang mengandung hal-hal yang tidak baik, jadi mengarah lebih ke arah positif gitu Kak. Kak sendiri sekarang berada di mana Kak, kalau boleh tahu? Saya sendiri berada di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat Kak. Wah, jauh banget ya dari lokasinya. Kalau boleh tahu, awal terbentuknya gimana, Kak? Nah, untuk awal pembentukan dari Wikimedia sendiri mungkin agak lucu ya. Soalnya ini emang perancangan dari saya dan dua orang teman saya lagi untuk merancang bagaimana pendirian penerbit ini. Dan ini pun nggak terlalu direncanakan. Tapi kami udah berniat dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menerbitkan buku yang tujuannya itu untuk memberikan wadah kepada penulis dan komikus. Karena di dalam kami yang bertiga ini ada saya, ada Iyun, ada Rashi. Nah, itu berencana menerbitkan buku membuat penerbitan bersama dengan tujuan yang tadi, tapi kami memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Ada yang penulis, ada yang suka gambar dan desain. Jadi kami ingin mengkolaborasikan bersama hingga kami membentuk penerbit Wikimedia yang bergerak di bidang penulis dan juga komikus, begitu Kak. Nah, kan Kakak dari luar Jawa ya, sedangkan Wikimedia itu ada di Jawa. Kok bisa Kak lokasinya ada di situ sedangkan Kakak ada tempatnya tuh jauh lah dari Jawa? Itu gimana Kak? Nah, itu karena emang kami bertiga itu memiliki dari lokasi yang berbeda-beda. Saya sendiri dari Sumatera Barat, teman saya ada yang dari Iyun, dari Sulawesi, dan yang satu lagi di Jawa. Nah, berhubung di Jawa itu memang lebih banyak tempat penerbitan, untuk pembagian lain-lainnya itu lebih murah, dan rata-rata orang yang ikut-ikut event atau yang mungkin menerbitkan buku dan barang-barang yang lebih murah itu di sana. Jadi lebih dipilih lokasi dari Wikimedia itu di sana karena itu tadi, karena Jawa merupakan tempat pusat di mana perbelanjaan, sehingga untuk pengeluaran dan lain-lainnya lebih terkendali gitu Kak. Mana Kak? Kalau di sini YM masarin produknya tuh secara online. Jadi di sini kami masarin produknya tuh melalui story WhatsApp, story Instagram, bisa juga dari beberapa all shop. Kami punya beberapa all shop yang salah satunya adalah Tokopedia. Jadi kami sering memasarkan produk itu di sana. Dibilang Kak Fanya tadi, kita mungkin susah untuk berkomunikasi karena secara online tidak bisa langsung tidak bisa bertatapan secara langsung dan berbicara secara langsung, dan itu memang menjadi kendala karena komunikasi yang baik itu dapat membentuk sebuah usaha yang baik. Selain itu, menurut saya kendala yang agak rumit sekarang, kita penerbitnya masih belum terlalu besar. Jadi untuk pemasaran buku sendiri itu masih memerlukan lebih banyak relasi, karena bagaimana penjualan buku kita itu tergantung bagaimana relasi dan kepada siapa saja kita memasarkan. Berhubung kita masih online dan masih tergolong penerbit yang kecil, jadi untuk orang-orang yang berminat untuk membeli buku itu mungkin masih sangat minim gitu. Kadang penjualan bukunya itu tidak mencapai target dan
ya tentunya itu bakal memberikan dampak juga untuk keuangan YM sendiri, karena kita harus menanggung rugi dari penerbitannya itu juga kan. Walaupun sebenarnya katanya di online itu memang lebih gampang pemasarannya karena bakalan bisa ada gratis ongkir lah atau semacamnya, ada toko buku online, tapi tetap saja itu menjadi kendala karena ya relasi itu tadi gitu menurut saya. Terima kasih Kak dapatkan dari bikin penerbit ini. Kalau jujur ya, boleh jujur, untuk sebuah penerbitan kami itu harus siap menanggung risiko dan siap mengambil langkah gitu. Kalau misalnya ada terbit buku dan tidak laris di pasaran, otomatis akan menanggung kerugian. Nah, itu yang negatifnya ya, bagaimana yang harus kita hadapi. Dan keuntungan yang kita dapatkan itu yang pasti yang paling berkesan itu kita udah memberikan dampak, kita memberikan wadah untuk para penulis, gimana mereka menulis, dan para komikus. Nah, itu aja udah merupakan keuntungan dari diri kita, karena memang tujuan kita dari awal untuk pembentukan penerbit itu gitu. Dan untuk keuntungan sendiri seperti mungkin keuntungan dari gaji, bikin editing naskah atau bikin cover atau ngelayutnya, dan penjualan dan lain-lain itu udah sebagai bonus atau nilai tambah. Karena balik lagi yang tadi, kita itu pingin penerbitan ini benar-benar memberikan dampak dan positif gitu, memberikan wadah untuk semuanya. Dan jika kami nantinya akan mendapatkan uang, gaji, dan yang lainnya, itu udah sebagai bonus untuk kami semua. Selain itu, keuntungan yang saya pribadi dapat ya, yang pertama pastinya relasi dari saya juga akan semakin bertambah karena nantinya akan mengadakan event, lalu dapat teman baru, kenalan baru, orang-orang hebat baru, lalu juga mendapatkan ilmu baru dan juga mengasah kemampuan. Karena apa? Di sini kami di Wikimedia itu karyawannya nggak seberapa, dan yang pengerjaannya itu dari tim gitu, dari owner, founder, co-founder, co-owner gitu. Jadi ada beberapa tambahan karyawan kayak penanggung jawab event, dan kami bekerja sama walaupun tidak terlalu banyak, dan itu juga sudah memberikan dampak positif karena bisa melatih kemampuan dari diri kami sendiri, seperti misalnya desain cover yang saya kerjakan itu meningkatkan skill desain saya, sehingga nantinya mungkin suatu saat saya bisa bekerja di tempat yang bagus dan bisa juga Wikimedia semakin naik dan baik gitu. Terima kasih. Dengan Kak Sofa, jadi keuntungan dari penerbitan ini tuh sebagai wadah, dan kami juga ingin memberikan dampak positif terutama terhadap dunia literasi, mengingat literasi di Indonesia ini cukup minim ya. Oleh karena itu, jadi sesuai dengan visi misi kami, keuntungannya itu dari situ semua. Dan buat aku pribadi, keuntungannya itu ada banyak banget. Aku yang dari nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu tentang literasi itu bisa belajar, terus juga misalnya aku juga nambah relasi baru gitu. Yang awalnya itu domisili sekota aku aja, nambah malah jadi domisili yang lebih banyak, dapat pengetahuan baru, wawasan baru, dan semuanya baru. Jadi untuk Wikimedia ini keuntungannya tuh banyak banget gitu. Dan bonus seperti gaji dan lain sebagainya itu udah cuma jadi bonus doang gitu, karena tujuan kami itu sesuai dengan visi misi yang ada. Keuntungan aku selama kerja di YM yaitu aku dapat banyak pengalaman, terus aku jadi bisa lebih ngatur waktu, semacam manajemen waktu, nyisain waktu buat YM meskipun diselingi lagi kuliah gitu. Terus selain itu aku juga digaji di YM, dan ya gajinya nggak seberapa sih ya, intinya di YM itu benefit yang aku dapatkan itu banyak sih. Aku belajar cara nyatuin isi kepala dengan orang-orang yang beda banget sih dengan aku. Itu aja. Sekian presentasi dari saya, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Wikimedia seperti yang tertera pada slide. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.